Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan qiyas. Bahwasanya qiyas adalah hujjah kalau qiyasnya adalah qiyas yang sahih. Na'am barakallahu fikum. Jadi pembahasan kita masih seputar qiyas. Qiyas itu adalah hujjah kalau qiyasnya qiyas yang sahih. Dan qiyas dikatakan sahih kalau tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Halaman 218 bagian bawah itu perhatikan baik-baik. Kata beliau, fa in qala qailun, kalau ada yang mengatakan ma mizanus shihhah fil qiyas, apa sih timbangannya qiyas itu dikatakan sahih? Kan ada dua, qiyas yang batil, qiyas yang sahih. Nah, qiyas ini dikatakan sahih, timbangannya apa? Qulna, kita katakan alla yu'arida al-kitab was sunnah bihaitsu yabtul ma dalla alaihi al-kitab was sunnah. Kita ulang lagi. Kata beliau, qulna, kita katakan timbangan qiyas itu dikatakan sahih. Qulna, kata beliau, alla yu'arida, hendaknya tidak berseberangan, tidak bertentangan dengan apa? Alkitab was sunnah. Ini syaratnya. Qiyas dikatakan sahih kalau apa? Tidak berseberangan, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bihaitsu yubtil madal 'ala kitab sunnah, yaitu bisa menggagalkan atau merusak apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an Sunnah. Paham maksudnya ya? Jadi kalau qiyas itu bisa membatalkan, merusak, menggagalkan yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an Sunnah, qiyasnya qiyas yang fasid, qiyas yang rusak. Paham ya? Qiyas yang rusak. Jadi qiyas dikatakan sahih kalau tidak berseberangan dengan apa tadi? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Wa amma takhsisu umumin nas bil qiyas fa inna hadza tsabitun, masyaallah. Adapun mengkhususkan keumuman dalil dengan qiyas, ini sungguh telah datang. Jadi ada dalil yang umum tapi bisa dikhususkan dengan apa? Qiyas. Ini ada dalilnya. Walaysa min mu'aradatil qiyas lil kitab sunnah. Dan bukan termasuk apa? Bentuk pertentangan qiyas terhadap Al-Qur'an Sunnah. Fahami baik-baik ya. Dalil itu kalau umum sebenarnya kan kita bawa kepada makna umum sampai datang dalil yang mengkhususkan. Nah, sekarang ternyata ada dalil yang umum dikhususkan dengan qiyas itu loh. Faham itu ya? Kita lihat. Famasalan sebagai contoh, qaulu ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Seorang pezina lelaki dan wanita, maka cambuklah masing-masing mereka berdua tadi itu, masing-masing cambuk berapa? 100 kali cambukan. Ini kalau apa? Yang berzina belum menikah. Kalau yang berzina masih gadis, masih perjaka, maka hukumannya apa? Dicambuk 100 kali, diasingkan selama setahun. Di sini kalau kita perhatikan, ada pertanyaan sekarang, itu khusus orang yang merdeka atau budak juga sama? Paham ya? Budak kan beda ya dengan hur. Ya, merdeka dan budak kan beda. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Amun, ayat ini umum, yang merdeka maupun budak sama hukumnya. Kalau berzina dalam keadaan masih gadis atau perjaka dicambuk 100 kali, diasingkan selama setahun. Kita lihat, yakni anna ayyazanin yazni. Maksudnya siapapun yang berzina hukumannya tadi itu. Mau yang merdeka, budak atau yang semisalnya. Wa ayyazaniyatun tazni, dan perempuan manapun baik budak atau merdeka kalau berzina hukumannya dicambuk 100 kali, diasingkan selama setahun kalau yang berzina tersebut belum menikah. Yujlat mi'at jaldah, dicambuk 100 kali cambukan. Lakin akan tetapi idza kanatiz zaniyatu amatan. Wah, perhatikan, bukan ummah, bacanya amah. Akan tetapi sekarang kalau yang berzina itu budak wanita, bukan orang merdeka. Bagaimana? Fa innaha tujlat 50 jaldah. Ini. Maka dia cambuk 50 kali cambukan. Ini kalau perempuan, nah budak. Jadi dibedakan. Berarti otomatis kan keluar dari keumuman. Kalau masuk dalam keumuman nanti tetap 100 kali cambukan. Tapi di sini apa? Fa innaha tujlat 50 jaldah. Maka dia dicambuk, nah barakallahu fikum, 100 kali cambukan.
Nah, 50 kali cambukan. Liqaulillah ta'ala, dikarenakan firman Allah Ta'ala, fa in ataina bi fahishatin fa 'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Masyaallah. Apabila mereka para budak datang dalam keadaan apa? Berbuat suatu kekejian, perzinaan maksudnya, maka wajib atas mereka untuk mendapatkan hukuman separuh, setengahnya orang-orang wanita yang muhsanat, wanita yang merdeka. Paham belum? Separuhnya 100 berapa berarti? 50 itu loh. Dikiaskan. Mafhum Abdul Aziz? Ayo na'am. Kita lihat sini. Wa idza kana zani 'abdan, kalau sekarang yang berzina itu budak laki-laki, fa innahu bi jildi 50 jaldah, maka dia juga sama. Dicambuk 50 kali bil qiyas al-amah. Karena dikiaskan apa? Dikiaskan kepada budak wanita. Intinya bukan merdeka. Jadi kalau budak wanita saja 50 kali, kalau budak laki-laki juga sama karena sama-sama budaknya 50 kali juga dikiaskan. Mahum soal ini? Ayo na'am. Kita lihat lagi. Wa hadzal qiyasu law abtala dalalatul ayah la qulna hadza qiyasun fasid. Qiyas ini kalau seandainya sampai merusak, sampai membatalkan, merusak penunjukan ayat, niscaya kita katakan hadza qiyasun fasid. Ini qiyas yang rusak. Lakin akan tapi lam yubtil al-ayah. Lam yubtil al-ayah, innama khassasaha bil qiyas al-jani 'alal amah. Masyaallah. Tapi ternyata qiyas ini apa? Tidak sampai merusak penunjukan ayat, tidak sampai membatalkan penunjukan ayat, akan tapi apa? Mengkhususkan ayat tersebut dengan qiyas yang jali, qiyas yang nampak jelas terhadap budak wanita. Paham belum ini? Abdul Aziz. Jadi dikiaskan ini. Budak perempuan pun kalau berzina, nah barakallahu fikum, hukumannya ditambuk 50 kali. Kalau budak laki-laki bagaimana? Sama, dikiaskan dengan budak perempuan tadi itu, karena sama-sama budaknya. Mafhum soal ini? Isa mafhum? Ayo na'am. Berikutnya. Wa misalul qiyas al-mukhalif lin-nas. Sekarang contohnya qiyas yang berseberangan dengan dalil. Ada ternyata, banyak gitu ya. Kita lihat. Misalul qiyas al-mukhalif lin-nas, contohnya qiyas yang berseberangan dengan nas, nas itu dalil. Fayakunu fasidal i'tibar, maka qiyas tersebut rusak dan tidak dianggap. Penganggapannya itu rusak, jadi rusak enggak dianggap itu qiyas yang berseberangan dengan dalil. Idza qala insanun, kalau ada orang mengatakan yajuzu lil mar'ah al-balighah al-hurrah an tuzawwij nafsaha bi ghairi wali. Masyaallah, ini pendapat yang batil ini ya. Pendapat yang batil. Artinya apa? Diperbolehkan bagi wanita yang sudah dewasa, merdeka, menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Jadi dia menikahkan dirinya sendiri tanpa wali itu loh, boleh. Dikiaskan dengan apa? Jual beli. Sebagaimana perempuan sudah dewasa berakal, jual beli sah enggak jual belinya? Sah. Dikiaskan dengan itu. Berarti kalau menikahkan sendiri tanpa wali sah juga. Itu kias yang batil. Kenapa? Kias yang batil karena berseberangan dengan dalil la nikaha illa bi wali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Jadi nanti ada lafaz kaidah yang perlu antum hafal, apa itu? Nah, barakallahu fikum. Idza ja'al qiyasu mukhalifan lid-dalil batulal qiyas. Itu kaidahnya. Idza ja'al qiyasu mukhalifan lid-dalil batulal qiyas. Itu kaidahnya. Kalau datang qiyas kok berseberangan dengan dalil, batal qiyasnya. Paham ya? Nah, seperti itu. Idza ja'al qiyasu mukhalifan lid-dalil batulal qiyas. Paham belum? Itu kaidah penting, itu dihafal ya. Karena nanti kalau berseberangan dengan dalil, ya mau enggak mau kita menangkan dalilnya gitu. La nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Ini malah dikiaskan. Wong jual beli aja boleh kok, perempuan jual beli sah kok. Jadi nikahkan sendiri juga sah katanya. Kita katakan kias yang batil. Kenapa? Berseberangan dengan dalil. Paham ya? Idza ja'al qiyasu mukhalifan lid-dalil batulal qiyas. Nah, barakallahu fikum, untuk kaidahnya. Mahum insyaallah? Ayo kaidahnya, Abdurrahman. Ayo na'am. Pastikan dihafal. Nah, barakallahu fikum, di renungi. Kita lihat di sini. Kata beliau, kama yajuzu an tabi' na'amalaha bi ghairi wali. Sebagaimana diperbolehkan dia menjual hartanya tanpa wali. Ini lain lagi. Perempuan mau jual hartanya bebas tanpa wali pun enggak masalah. Nah, mereka kiaskan dengan itu. Ketika jual barangnya aja boleh kok. Berarti nikah sendiri pun juga boleh tanpa wali. Nah, itu kias yang batil. Nah, li'annal kulla na'am tasarruf, karena apa? Karena semuanya juga sama-sama apa? Sama-sama
Nah, barakallahu fikum bisa melakukan mengerjakan. Fatazawwuj tasarrufun fi manfaatiha. Maka tazawwuj itu pernikahan itu juga apa? Nah, barakallahu fikum berarti dia apa? Punya peran fi manfaatiha untuk manfaatkannya. Wal bai' tasarrufun fi maliha. Dan juga jual beli juga apa? Bentuk menyalurkan dan juga apa? Nah, barakallahu fikum mengatur hartanya. Paham belum? Jadi ketika perempuan boleh mengatur hartanya, menjual hartanya, menjual barangnya, berarti nikah sendiri pun boleh gitu loh kata mereka. Ini kias yang batil. Paham maksudnya ya? Kias yang batil. Kenapa? Berseberangan dengan dalil la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan apa? Wali. Naam. Wal jawabannya an hadzal qiyasi, jawaban untuk kias ini annahu qiyasun batil, bahwasanya itu kias yang batil. Li'annahu fi muqabalatin nas. Ini. Kenapa kias batil? Karena kias tersebut berseberangan dengan dalil. Paham ya? Berlawanan dengan apa? Nas dalil. Faqad sabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguh telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, la tunkah al-ayyim hatta tusta'mar wa la tunkah al-bikr hatta tusta'dan. Ini. Paham ya? Tidaklah seorang janda dinikahi sampai dia barakallahu fikum menjawab sendiri mau atau tidak. Paham ya? Barakallahu fikum. Jadi kalau janda itu biasanya rasa malunya kurang dengan yang masih gadis, sehingga kalau ada pernikahan itu barakallahu fikum enggak perlu izin, dalam artian beda dengan bikr. Kalau bikr itu biasanya kan lewat orang tuanya, dia pun malu-malu ngomongnya pun enggak langsungan. Kalau janda itu biasanya bisa ngomong langsungan walaupun lewat perantara. Paham ya? Maksudnya bagaimana bedanya itu bedanya? Itu stakmar itu tanpa minta izin. Tanpa minta izin maksudnya langsungan biasanya mau enggak gitu loh. Tapi kalau bikr masih gadis itu biasanya malu-malu lewat orang tuanya, nangis dulu, paham ya? Diam, sampai sebutkan dalam hadis idza sakatat fa hiya ridhaha. Kalau perempuan itu diam berarti dia mau, gitu loh. Paham ya? Walaupun ini tidak secara mutlak, kadang ada yang diam karena malu, diam karena mungkin enggak bisa bicara, paham ya? Macam-macam kan? Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat sini. Qalu walatun kahul bikr hatta tusta'dan, dan bikr itu gadis tidak dinikahi sampai dimintai izin. Qalu ya Rasulullah kaifa idnuha? Bagaimana izinnya kalau gadis ya Rasulullah? Qala idnuha antaskut. Izinnya maunya dia itu ketika dia diam. Ini seringnya gitu, kalau diam biasanya mau. Paham ya? Walaupun tidak secara mutlak. Ada yang diam karena bisu. Paham ya? Itu perlu dicek lagi gitu loh, paham ya? Mungkin orang tuanya ngasih tahu, ngabarin bagaimana, pakai isyarat, tapi kan hukum globalnya diam, enggak bicara, nangis itu biasanya mau. Paham ya? Itu wajar. Ayo kita lihat lagi berikutnya. Fanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tuzawwid al-mar'ah bi ghairi idnin wa bi ghairi waliyin. Maka di sini Rasulullah SAW melarang seorang wanita barakallahu fikum menikahkan, maksudnya an tuzawwaj al-mar'ah, maksudnya perempuan itu dinikahkan bi ghairi idnin, tanpa seizin, wa bi ghairi waliyin, tanpa ada walinya. Jadi biasanya itu barakallahu fikum, kalau gadis itu kan izin orang tuanya, sudah siap nikah atau belum? Siap. Ya udah, langsung prosesan itu. Barakallahu fikum. Tapi kalau janda biasanya nawarkan. Nawarkan beda dengan gadis, nawarkan ke misalkan orang yang istiqomah dan semisalnya siap untuk menikahi atau semisalnya, beda. Kita lihat sini, li'annahu law kanat tamlik an tuzawwid nafsaha mahtajat an yaqula tunkahul bikr wa la tunkahul ayyim. Dikarenakan kenapa kok harus ada walinya? Dikarenakan kalau seandainya dia memiliki dirinya sendiri, niscaya apa? Ketika dia menikahkan dirinya sendiri enggak butuh untuk mengatakan la tunkah al-bikr. Gadis enggak boleh dinikahi. Wala tunkal ayyim, janda enggak boleh dinikahi. Fala budda an yakuna laha wali, berarti menunjukkan harus ada wali. Karena apa? Kalau enggak harus ada wali, enggak perlu lafaz la tunkah. Enggak perlu ada lafaz jangan dinikahi. Karena apa? Karena kalau tanpa wali ya langsung nikah aja kalau tanpa wali. Tapi ucapan la tungkah jangan dinikahi menunjukkan harus ada wali. Paham belum? Wali paham ya, wali ya? Orang tuanya, bapaknya, kalau bapaknya enggak ada pamannya, kalau pamannya enggak ada mungkin keluarganya, kakaknya, adiknya udah dewasa. Paham ya? Kalau enggak ada sama sekali pakai waliul hakim. Kalau wali hakim sekarang di Indonesia ini setara dengan pihak KUA. Apa KUA itu? Apa KUA? Apa KUA antum Abdurrahman? Ayo, kantor urusan agama KUA. Paham ya? Ma'ruf kan KUA?
Biasanya pinggir jalan itu KUA, itu kantor urusan agama. Ke situ nanti ada penggantinya. Kalau tidak ada wali sama sekali, pakai wali hakim namanya. Paham ya? Namanya KUA, kantor urusan agama. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat di sini barakallahu fikum. Kalau kia apa kia? Kia. Hah? Kalau kia apa kia? Kartu apa? Kartu apa? Ayo, kartu identitas anak, kia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Apa kata beliau di sini? Barakallahu fikum, kata beliau, jadi kesimpulannya harus apa? Harus ada wali. Harus ada wali, kalau enggak ada wali tidak diperbolehkan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam musarrihan bidzalik, dan sungguh Rasulullah telah berkata terang-terangan dengan hal tersebut, la nikaha illa biwali. Pendek, simpel, padat, antum hafal itu. La nikaha illa biwali. Tidak boleh, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Berarti kalau nikah tanpa wali batal pernikahannya. Nah, barakallahu fikum. Terus ada pertanyaan nikah sirri, nikah syar'i. Ayo, nikah sirri, nikah syar'i, nikah resmi katanya. Kita katakan sebenarnya pernikahan itu selama ada wali, saksi, mahar, ijab kabul, sah sudah. Walaupun enggak resmi dari pemerintah. Belum. Kalau di Indonesia resmi, dikatakan resmi karena punya apa? Buku nikah, ya enggak? Kalau nikah misalkan tanpa ada buku nikah dikatakan nikah sirri. Kita katakan sirri. Kalau syar'i tidak masalah. Wali, syahid, mahar, ijab kabul, selesai. Paham ya? Paham ya? Tapi kalau mau resmi ya biasanya pemerintah menyediakan buku 2 buku itu ya. Buku nikah itu bukan resmi. Tapi kita katakan apa? Secara dalil itu resmi atau semisal itu enggak ada aslinya. Itu kebijakan dari pemerintah setempat, negara tertentuan misalkan seperti itu ya. Nah, wa illa syar'i ya syar'i, ijab, qabul, mahar, wali, syahid, saksi. Selesai. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Wa alaihi fa yakunu ma qasuhu fasidal i'tibar fa yasqut. Dengan pernyataan tersebut, dalil tadi itu, maka menjadilah apa saja yang mereka kiaskan itu kias yang tidak dianggap, rusak iktibarnya, rusak anggapannya, enggak dianggap maksudnya. Fayaskut gugur, berarti kiasnya enggak dianggap. Kiasnya tidak dianggap. Wa man qasa qiyasan mukhalifan lin-nas fa qiyasu batilun min wajhain. Dan barang siapa yang mengkiaskan dengan kias yang berseberangan dengan dalil, maka kiasnya batil dari 2 sisi. Jadi kalau orang main kias kok berseberangan dengan dalil, kiasnya batil dari 2 sisi. Idza ja'al qiyasu mukhalifan lid-dalil batula al-qiyas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah. Karena nanti apa barakallahu fikum dalam ilmu usul pun ada kaidah yang penting. Idza dhahara al-ihtimal batul istidlal. Idza dhahara al-ihtimal batula al-istidlal. Kalau ada ihtimal ini, ihtimal itu, berarti pendalilan itu batal. Karena pendalilan biasanya pendalilan itu untuk sesuatu yang jelas loh. Haram atau halal? Haram, dalilnya ini. Lah kalau masih bisa dipakai bawa ke sana kemari, tarik sana tarik kemari, itu nanti apa masuk dalam kaidah apa? Idza dhaharal ihtimal batunal istidlal. Paham ya? Kalau masih ada ihtimal ini, ihtimal itu, muncul ihtimal kemungkinan itu, kemungkinan ini, akan apa? Batil istidlalnya. Nah, kalau di sini idza kana al-qiyasu mukhalifan lid-dalil batula al-qiyas. Kita lihat dari 2 sisi. Al-wajhul awal. Sisi yang pertama, mukhalifatun nas, berseberangan dengan dalil. Dalil itu jangan dilawan, dalil jangan ditentang. Kalau antum melawan dalil, nah barakallahu fikum, berlawanan dengan apa? Dengan Al-Qur'an Sunnah, itu bagaikan apa kemarin? Bagaikan orang nanduk gunung, patah tanduknya. Paham belum? Dalil kok dilawan, qiyas kalah. Paham ya? Qiyas dan apa ijma' pun tidak apa kemarin? Tidak boleh berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Jadi dalil dan dilawan. Kalau antum melawan dalil, bagaikan apa tadi? Menanduk gunung. Gunungnya tanduk ya, gunungnya patah, gitu loh. Paham ya? Nah, gunungnya apa, yang tanduknya yang patah, gunungnya tetap kuat ya. Seperti itu. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Apa kata beliau? Wal wajhu tsani, sisi yang kedua, annahu la budda an yakuna bainal maqis wal maqis alaih farqun. Penting. Yang kedua, sisi yang kedua, nah pasti di situ nanti apa? Antara yang dikiaskan dan yang dikiasi pasti ada perbedaan. Harus dan pasti ada perbedaan di situ nanti. Nah, itu enggak boleh.
Yang namanya qiyas itu harus sama. Antara far' dengan asal harus apa? Sama, ya enggak? Al-asl, al-far', al-illah, al-hukm, ya enggak? Empat ini harus ada empat rukun ini. Al-asl, al-far', al-illah, al-hukm. Lah sekarang kalau beda bagaimana? Antara yang dikiasi dan yang dikiaskan kok beda, itu bagaimana? Enggak bisa, harus sama. Khamr haram atau tidak? Khamr haram atau tidak? Haram. Nabi ketika lebih dari 3 hari diharamkan karena sama-sama dengan khamr dari satu illah, yaitu apa? Memabukkan. Harus sama gitu loh. Kalau enggak sama enggak bisa, enggak beda. Apa enggak bisa? Kita lihat sini. Kata beliau, annahu la budda an yakuna bainal maqis wal maqis alaih farqun. Pasti di situ nanti ada perbedaan antara yang dikiasi dan yang dikiaskan. Min ajlihi sabatal farq bainahuma bil kitab was sunnah. Nah, dikarenakan hal tersebut maka nampaklah adanya perbedaan antara apa? Antara keduanya. Nah, barakallahu fikum, dengan Al-Qur'an sunnah terbedakan. Jadi enggak bisa, harus sama kalau yang namanya qiyas itu. Maksudnya qiyas itu harus sama ilahnya, sama sebabnya sehingga muncul hukum yang sama. Walihada qala an-nadim al-qiyasu fafhamanna. Falaysa hadha takmilan lil bait faqat. Ini bukan semata-mata penyempurna pantun, bal huwa isyaratun ila annahu yajibu 'alal insan an ya'taniya bil qiyas wa yafham hal qiyas sahih aw la. Bahkan di sini ada isyarat. Nah, barakallahu fikum, ada isyarat bahwasanya wajib seseorang itu apa? An ya'taniya bil qiyas, perhatian penuh dengan qiyas, wa yafham dan memahami hal qiyas sahih aw la. Qiyasnya sahih atau tidak? Paham ya? Nam qiyas sahih atau tidak? Wa hal yusadim nas aw la yusadim. Qiyasnya ini berseberangan dengan dalil, bertabrakan dengan dalil atau tidak? Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Paham? Jadi orang harus paham qiyas itu bagaimana, kemudian dicek lagi qiyasnya itu sahih atau tidak, berseberangan, bertabrakan dengan dalil atau enggak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Masalatun, permasalahan. Al-aslu annaha la tuzzi' ibadatan ghairu mumayyiz. Ini penting. Permasalahan yang baru, hukum asalnya. Hukum asalnya barakallahu fikum, ibadah itu tidak sah dari orang yang belum mumayyiz. Perhatikan ya, ibadah tidak sah dari orang yang tidak mumayyiz. Wala tasih minhu, dan tidak sah darinya. Ini hukum asalnya. Illal hajj, kecuali haji. Bayangkan, kalau haji boleh. Anak kecil pun haji enggak masalah. Dianggap. Selain itu, hukum asalnya selama belum apa? Selama belum mumayyiz tidak sah. Nah, fa yustasna, baru dikecualikan. Ingat-ingat kaidahnya ini, permasalahannya ini, hukum asalnya tidak sah ibadah seseorang itu selama dia belum apa? Mumayyiz. Mumayyiz apa? Apa itu mumayyiz? Ayo, sudah bisa membedakan. Membedakan antara apa, Husain? Apa? Bisa membedakan antara apa? Ayo, yang baik, yang buruk, warna sudah tahu warna-warninya. Ini ganteng, ini cantik, sudah bisa bedakan. Itu namanya mumayyiz. Apa yang namanya mumayyiz? Nah, kita lihat sini. Hal yumkin an yuqasa al-majnun ala ghair mumayyiz fi sihatil hajj. Nah, sekarang, apakah mungkin orang gila orgil, apakah mungkin orgil itu, orang gila dikiaskan kepada anak kecil yang belum mumayyiz dalam masalah bolehnya haji, sahnya haji? Katanya kalau haji orang yang belum mumayyiz sah. Lah orang gila kan sama aja. Orang gila kan juga enggak bisa bedakan. Ya enggak? Orang gila mana ada bisa bedakan ini bagus, ini buruk, ini baik, ini cantik, ini ganteng. Orang gila ya kayak kita tuh orgil. Paham ya? Boleh enggak dikiaskan gitu loh. Paham belum? Paham belum permasalahan Nisa? Kalau haji kok dikecualikan, haji katanya boleh sah walaupun dia belum mumayyiz. Boleh enggak kita kiaskan orgil, orang gila masuk di situ? Orang gila sama anak kecil kan mirip. Mirip atau enggak? Mirip. Maksudnya mirip, sama-sama belum apa? Sama-sama belum bisa membedakan itu loh. Paham ya? Nah, dikiaskan itu boleh enggak itu loh. Kita lihat jawabannya biar tambah jelas. Al-jawab wal jawab, jawabannya. Annaqul, kita katakan ba'dul ulama qasal majnun ala ghair mumayyiz. Sebagian ulama mengkiaskan orgil, orang gila, kepada anak kecil yang belum bisa membedakan, belum mumayyiz. Sama, boleh. Jadi orang gila haji sah. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Wa ba'dhum qal, sebagian mereka mengatakan na'am yamtani'ul qiyas, enggak mungkin qiyas. Paham belum nih? Enggak mungkin terjadi qiyas. Naam, itu sebagian mereka. Kenapa?
Li'anna ghairul mayyiz laisa faqidan lil aql. Karena orang yang belum mumayyiz itu bukan berarti hilang akalnya. Lah orgil bagaimana orgil? Orgil hilang akalnya, tertutupi akalnya. Enggak bisa mengkondisikan akalnya, enggak bisa mengontrol akalnya. Beda dengan apa? Anak kecil yang belum mumayyiz, dia punya akal enggak? Punya enggak? Anak kecil punya, cuman belum bisa bedakan. Kalau orgil enggak ada. Akalnya tertutupin. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis itu apa? Memang kalau dari pembebanan syariat, na'am. Rufi'al qalam an salas, ya enggak? Pena catatan itu diangkat dari 3 orang. Paham ya? Pertama, 6 orang gila sampai dia sadar. Kedua, orang pingsan sampai dia sadar. Yang ketiga, anak kecil sampai dia dewasa, ya kan? Nah, itu di situ kalau dijadikan satu, kita katakan di situ namanya apa? Dalam masalah pembebanan syariat. Kalau misalkan orang gila berbuat kriminalitas, kejahatan, dia enggak dapat dosa. Anak kecil berbuat kejahatan enggak dapat dosa. Dari situ pembebanan syariat, pengguguran dosa, dia sama-sama digugurkan. Tapi tanggung jawab tetap, gitu loh. Misalkan antum punya anak, suatu ketika antum punya anak misalkan, suatu ketika punya anak, wah anak antum lari-lari misalkan, nabrak kaca tetangga, piar, pecah katanya. Memang anak antum enggak berdosa karena belum mumayyiz dan enggak sengaja di situ. Paham ya? Cuman apakah antum enggak tanggung jawab? Tetap tanggung jawab. Orang gila ini pun lari-lari bawa batu ngelempar kena apa? Spion mobil pecah. Dia enggak dosa dia. Untuk masalah dosa gugur dia karena dia enggak berakal. Tapi keluarganya kalau ada walinya bertanggung jawab untuk apa? Menggantikan spion tadi itu. Enggak sembarang spion, kalau ori harganya mahal loh. 450.000. Paham ya? Itu kalau yang model karimun itu. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya ini syahidnya di sini. Kalau antum melihat hadis tadi itu katanya enggak sama kok, itu disamakan, kita katakan sama-sama dalam pembebanan syariat, pengguguran maksudnya, pengguguran dosa sama-sama digugurkan dosanya. Tapi untuk masalah tanggung jawab tetap. Kalau di sini beda. Kenapa beda? Orang gila enggak punya akal. Paham ya? Kalaupun punya tertutupi akalnya. Tapi kalau anak kecil akalnya punya, cuman belum berfungsi, belum bisa memahami. Paham ya? Seperti itu. Nah, kalaupun berfungsi akalnya ya sesuai dengan kadarnya anak kecil. Balam yansha aqluhu ba'd. Paham ya ini? Bahkan apa? Tidak muncul akal setelahnya, memang ada gitu loh. Akalnya itu sejak awal ada loh anak kecil. Bi khilafil majnun, berbeda dengan orang gila. Wa farqun baina syakhsin lam yansha fihi al-aql wa tamyiz. Bedakan antara orang yang belum tumbuh akalnya, paham ya? Dan orang yang belum bisa membedakan. Akalnya ada tapi belum bisa menggunakan membedakan. Tapi akalnya ada enggak? Ada. Wa baina syakhsin na'am barakallahu fikum faqadahu. Antara orang yang hilang akalnya. Famana'ul qiyas. Berarti di sini apa? Mereka melarang qiyas, enggak bisa. Orang hilang memang akalnya enggak ada gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena ya tidak terkontrol, tidak terkendalikan, tidak terkondisikan dan itu. Waladiyat harli, tapi yang nampak bagiku kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang nampak bagiku kata beliau, nah barakallahu fikum. Kita lihat apa kata beliau. Annahu la yasih minal majnun bal law janna fi asna'il hajj fa inna hajjahu yabtul. Artinya apa? Yang nampak bagiku bahwasanya tidak sah hajinya orang gila. Kalau seandainya dia gila di pertengahan haji, lagi berangkat haji, ihram, pakai baju ihram itu ya, ketika tawaf gila dia. Lagi dapat 5 putaran itu gila dia. Wah, teriak-teriak itu gila, pokoknya gila pokoknya. Hajinya enggak sah. Ini lihat ini. Paham ya? Ketika pertengahan haji jannah, gila dia. Fa inna hajjahu yabtul, hajinya batal. Malam yu'lam anna jununahu muaqqat. Selama tidak diketahui kalau apa? Selama tidak diketahui kalau gilanya itu muaqqat. Maksudnya bagaimana? Kadang-kadang, kumat-kumatan gitu loh. Paham ya? Ketika tawaf pertama, Masya Allah. Tawaf kedua, Masya Allah. Tawaf ketiga, kumat dia. Gilanya kumat. Setelah itu sembuh lagi, tawaf yang enggak. Nah gitu. Kalau modelnya seperti itu, kumat-kumatan, itu nanti lain lagi pembahasannya. Ya'ni misal insan yusibul junun sa'atan aw sa'atain aw salatah. Seperti orang yang tertimpa padanya penyakit gila, kadang 1 jam, kadang 2 jam, kadang 3 jam, fa hadza la yabtul, yang seperti ini enggak batal. Karena aslinya masih ada. Cuman kena gangguan dari itu. Orang gila kan macam-macam, kan ada orang gila yang kadang memang sudah total gila, total itu ada juga. Ada yang gilanya itu kumat-kumatan. Kalau kehabisan obat gila dia.
Paham ya? Obatnya belikan paracetamol sembuh misalkan. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya itu macam-macam. Nah, barakallahu fikum macam-macam. Kita lihat sini. Mas'alatun, permasalahan yang baru. Hal yuqasu 'alal mustasna minal qa'idah? Apakah dikiaskan atas sesuatu yang dikecualikan dari kaidah tersebut? Wal jawab, jawabannya an naqul na'am, iya. Dikiaskan. Yuqasu bi syartin tasawi fil illah. Dikiaskan dengan yang dikecualikan tadi itu dengan catatan apa? Syaratnya harus apa? Sama dari sisi sebabnya. Al-asl, al-far', al-illah, al-hukm. Sama sebabnya. Wa li hadza al-araya waradat fi thamaril nakhl wa ajazaha Syekhul Islam rahimahullah fil 'inab. Ka insan 'indahu az-zabib wa yuridu 'inaban janiyan. Nah, ini berkaitan masalah jual beli. Paham ya? Oleh karena itu araya itu buah yang masih berada di tangkainya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, berada di pohonnya gitu ya. Itu kan ada larangan untuk menjualnya selama belum apa? Siap untuk dipanen. Kenapa? Karena ketika belum siap dipanen, itu kan bisa buahnya itu busuk, bisa matang, bisa berkurang, ya enggak? Sehingga nanti khawatirnya ada gharar, ada yang ditipu di situ. Nah, terus bagaimana? Ketika siap dipanen, si pembeli melihat layak berapa, kira-kira berapa kilo diperkirakan, baru dia beli, enggak masalah karena siap dipanen. Tapi ketika masih di pohonnya belum siap dipanen, belum siap, istilahnya belum siap untuk nikmati atau yang semisalnya, dikhawatirkan nanti kalau dia beli duluan ternyata apa? Banyak yang busuk, banyak yang berjatuhan, akhirnya enggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Paham belum? Nah, seperti itu. Nah, di sini Syekhul Islam memperbolehkan hal tersebut apa? Nah, pada buah apa? Kurma. Karena kurma itu macam-macam. Kurma kering, kurma basah. Paham ya? Rutab juga ada. Paham ya? Nah, rutab itu kan kurma basah itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Kemudian dikeringkan lagi anggur. Paham ya? Anggur. Nah, anggur ini dikiaskan ya. Anggur dikiaskan kurma, anggur dikiaskan kurma. Anggur juga macam-macam. Anggur yang masih basah. Nah, barakallahu fikum. Jadi di sini barakallahu fikum ada anggur dikiaskan dengan apa? Buah kurma. Anggur juga macam-macam, ada anggur yang basah, yang anggur itu yang teman lihat itu, ada anggur yang kering, dikenal dengan apa anggur kering? Apa? Zabib. Bahasa kita apa? Kismis. Beda atau enggak? Ya mirip gitu loh. Kurma kan ada kurma basah, kurma kering. Kita lihat lagi. Ka insanin indahu zabib, seperti orang punya zabib, punya kismis. Wa yuridu 'inaban janiyan, dia pengen apa? Pengen anggur yang masih berada di tangkainya. Paham ya, seperti itu. Jadi tinggal apa? Tinggal barakallahu fikum dikondisikan. Karena anggur itu sebelum menjadi zabib kismis itu basah dulu gitu loh. Kalau enggak percaya antum ke Yaman sana. Kalau di Indonesia antum beli anggur, coba antum jemur di tempat yang panas, nanti lama-lama akan mengalami pengisutan di situ. Paham ya? Kisut. Paham ya? Apa bahasa Indonesianya pengisutan? Apa, Bang? Masa kisut. Bahasa Indonesianya dari semula utuh menggelembung menjadi apa? Menyusut, mengalami penyusutan. Pengkisutan bahasa Jawa ya. Mengalami penyusutan, akhirnya apa? Ngering jadilah kering zabib. Paham ya? Jadi zabib kismis itu enggak langsung dari kismis itu enggak. Awal mulanya anggur yang masih utuh dijemur. Dengan adanya panas sehari, 2 hari, 3 hari, 1 pekan, bahkan langsung akhirnya mengalami apa ya? Penyusutan. Menyusut sedikit demi sedikit lama-lama kering. Setelah kering berjatuhan, setelah berjatuhan diambil itulah zabib kismis. Paham ya? Seperti itu. Nah, dikiaskan dengan itu. Syekhul Islam mengkiaskan dengan kias tadi itu. Naam. Adapun yang berikutnya karena panjang dan juga berkaitan masalah pembahasan yang lain. Nah, barakallahu fikum, insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.